أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita ketemu kembali dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, alhamdulillah pemirsa, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan selama 1 minggu ini juga mengingatkan saya juga pemirsa, sudah sejauh mana amal perbuatan kita, bagaimana dengan sholat kita, dengan qiyamul lail kita, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang apakah kita secara konsisten melakukannya, apakah hanya sekali dan setelah itu hilang. Karena pemirsa, apa yang kita lakukan dan kita rasakan nikmat Allah ini, tentu saja kita harus kembalikan kepada Sang Rabb yang memberikan kenikmatan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil kenikmatan-kenikmatan selama kita di dunia. Nah, kita akan membahas mengenai masa di mana, wah ini sangat menentukan ini, ya. Pintu ketika kita sebelumnya kita hidup di alam dunia ke alam berikutnya, yaitu sakaratul maut.
Wah, ini ibu-ibu nih semuanya kalau udah bicara sakaratul maut, kayaknya udah langsung pada tegang semua ini ya. Bagaimana ibu siap untuk menghadapi sakaratul maut? Insya Allah ya, demikian juga dengan para pemirsa semuanya. Ini ibu-ibu terima kasih dari Majelis Taklim Nur Hasanah Pamegar Sari Parung Bogor, ya pimpinan Ibu Narsih. Baik, kalau gitu kita akan ikuti dulu yang pertama yaitu risalah. Di saat musim hujan datang, seringkali kita merasakan angin kencang dan udara dingin yang cenderung membuat kita malas untuk beraktivitas. Tetapi tahukah Anda bahwa hujan bukan hanya sekedar fenomena turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi, tetapi di balik itu, hujan juga menyimpan rahasia yang menakjubkan. Turunnya hujan mungkin sudah bukan kejadian yang luar biasa bagi kita, yang sudah mengiringi perjalanan hidup kita sampai saat ini. Hujan yang sebagian orang disambut gembira karena nilai kemanfaatannya juga bisa menimbulkan bencana alam. Dalam bencana alam geologi, hujan pun bisa dijadikan salah satu faktor pemicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gerakan tanah. Tetapi jangan lupa, hujan pun juga membawa kesejahteraan bagi manusia. Sehingga dalam hal ini kita hanya bisa menyikapi proses turunnya hujan secara bijaksana. Hujan merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua makhluk di dalam alam semesta ini. Tetesan air yang turun dari langit menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berkat kekuasaan Sang Khalik, setiap saat miliaran liter air berpindah dari lautan menuju atmosfer, lalu kembali lagi menuju daratan. Kehidupan pun bergantung pada daur air ini. Proses turunnya hujan pun juga tidak ada campur tangan manusia. Kita tidak bisa menciptakan hujan di daerah kita agar tempat tersebut ada hujan. Yang kita bisa buat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan di daerah kita. Maka bila kita berpikir sejenak, proses turunnya hujan pun bisa mengarahkan kita kepada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan makhluknya di muka bumi ini. Setiap kejadian yang berlaku di muka bumi ini senantiasa memberikan pelajaran atau hikmah kepada kita semua, termasuk tentang proses turunnya air hujan ke muka bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah merinci proses tentang terjadinya air hujan sampai kemudian membasahi bumi kita ini. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48, proses itu sangat rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, lalu kemudian memberikan inspirasi kepada para ahli bumi, para ahli lingkungan untuk mengkaji tentang air hujan dan juga keajaibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi yursilur riyaha sahaban. Allahul ladzi yursilur riyah. Dialah Allah yang mengirimkan angin. Fatuthiru sahaban. Lalu angin itu menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis sama, dan Allah membentangkannya di langit kaifa yasha, menurut yang Dia kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafan, lalu kemudian menjadikannya bergumpal-gumpal. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, lalu lihatlah air hujan itu keluar dari celah-celah gumpalan awan tadi. Fa idza asaba bihi may yasha, apabila air hujan itu menimpa kepada orang yang dikehendaki atau hamba Allah yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, idahum yastabshirun, mereka lalu bergembira, bersukacita. Inilah rahasia keajaiban air hujan. Dengan prosesnya yang begitu rinci dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, lalu menginspirasi para ilmuwan untuk melakukan banyak kajian-kajian tentang air hujan. Ternyata air hujan oleh Allah diturunkan benar-benar untuk menghidupi semua yang ada di muka bumi ini. Setelah air itu turun, semua yang mati akan hidup, semua yang kering akan kembali menghijau, semua yang tadinya tandus akan kembali subur. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengambil ibrah dan hikmah pelajaran dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita.
Sebagian orang tatkala memperhatikan hujan, ada yang sampai gelisah. Apalagi jika turunnya hujan dirasa mengganggu aktivitasnya. Mungkin ada meeting, janji, atau yang lainnya. Sehingga yang terjadi adalah mengeluh dan mengeluh. Padahal jika kita merenung dan memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu hujan turun adalah saat mustajabnya doa. Artinya, doa semakin mudah dikabulkan. Semoga dengan turunnya hujan semakin membuat kita bersyukur, bukan malah mengeluh. Manfaatkanlah momen tersebut untuk banyak memohon segala hajat pada Allah Ta'ala, menyangkut urusan dunia dan akhirat kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendoakan kebaikan diri, suami, istri, anak, kerabat, serta kaum muslimin lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap 2 lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015. Kategori kuliner Indonesia. Ikan pesmol dan bir peletok. Produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Soto Betawi dan es selendang mayang. Produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Kuliner off-road. Produksi TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Blue Marlin Bangkok Temon. Produksi TVRI Stasiun Lampung. Momasa di Bulu. Produksi
TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Goblek dan Sengek Ekspedisi Gatot Kaca, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Nasi Mangrove, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Lawar Kelungah, Sate Lilit, Kue Laklak, produksi TVRI Stasiun Bali. Kakap Goreng Tepung, Pakis Tumis Pepaya, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Lilin Santan Katambo Nilaba dari Enu, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap 2 lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015, kategori cerita anak. Titipan Oba, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kidung Anak Bukit, produksi TVRI Stasiun Bali. Siap 86, sekarang kita pulang yuk. Yuk. Tembang Cinta Anak Desa, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Mencari Sandi, produksi TVRI Stasiun Gorontalo. Menggapai Matahari, produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Ini takdir Allah, maut. Sakaya, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Meraih cita-cita papa. Tembang Anak Karang, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Tambangan Abahku, produksi TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Datang saya. Sahabat Krayon, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Sudah di sepeda. Cinta di Kaki Sinabung, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Luka bakar dapat menyebabkan kulit menjadi melepuh, memerah, atau juga bisa membengkak. Hal ini disebabkan oleh rusaknya jaringan kulit karena terkena paparan panas yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti tersiram air panas, terkena cipratan minyak panas, atau terkena alat masak yang sedang kita gunakan. Berikut tips untuk mengobati luka bakar yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Cara pertama adalah dengan mengoleskan lendir tanaman dari lidah buaya. Hal ini berguna untuk meredakan rasa nyeri dan perih pada luka bakar. Jangan sekali-sekali menggunakan pasta gigi karena hanya akan dapat menimbulkan bekas dan justru hanya akan memperparah kondisi luka bakar. Cara kedua adalah dengan menggunakan kentang dan mentimun. Kentang dan mentimun memiliki kemampuan dalam menghilangkan rasa panas dari kulit yang terkena luka bakar. Khasiat kentang berguna sebagai anti radang atau anti-inflamatori, sedangkan mentimun dikenal sebagai buah yang memberikan rasa dingin. Jika dua jenis sayuran ini dihaluskan secara bersamaan, dapat berfungsi sebagai obat oles luka bakar. Untuk membuat ramuan ini, siapkan masing-masing satu buah kentang dan mentimun dengan ukuran yang sama. Potong-potong kentang dengan mentimun dalam ukuran yang lebih kecil kemudian dihaluskan. Jika sudah halus dan lembut, oleskan ramuan ini ke luka bakar.
Diamkan sampai mengering, kemudian bilas dengan air dingin. Sebuah acara musik mengajak Anda berdandang sambil berpikir, menguji keterampilan Anda akan hasanah lagu-lagu sepanjang masa. Iya, Billy Benny. Walking my baby back home. Betul sekali. Walking my baby back home. Jadi waktu pertama kali Ibu mengatakan, Kus, yuk kita rapat deh, aku mau bikin acara. Oke, rapat di satu tempat di salah satu gedung yang bagus di Jakarta ini. Saya, Mas Maruli Simorangkir, kemudian Ibu Ani Sumadi, dan masih ada 2 atau 3 orang lagi di situ. Apa Bu judulnya? Sebentar, aku tuh ngomong cerita dulu, jangan kau potong-potong. Ya udah, beliau cerita. Akhirnya mengatakan judulnya adalah Berpacu Dalam Melodi. Ibu Ani orang yang sangat serius dan beliau adalah perfeksionis, ya, seorang yang ingin segala sesuatu dibuat dengan perfect, dengan bagus. Sebenarnya kita mau masak apa sih hari ini? Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nanti rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterasin sama jeruk nipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Radang tenggorokan dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya infeksi kotak suara, influenza, gondok, dan herpingga. Bisa juga disebabkan oleh luka atau iritasi karena kebiasaan merokok, polusi udara, atau terlalu sering berteriak. Bakteri juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Bakteri Streptococcus pyogenes terkenal sebagai bakteri Streptococcus A yang menularkan radang. Cara pengobatan untuk sakit tenggorokan ini terbilang mudah dan dapat dilakukan sendiri di rumah. Berikut adalah beberapa cara untuk menyembuhkan sakit tenggorokan. Cara pertama yaitu sediakan air hangat sebanyak 250 ml dan juga 1 sendok teh garam. Diaduk hingga larut, kemudian kumur-kumur air hangat yang sudah terlarut dengan air garam dengan posisi kepala mengadah ke atas. Lakukan pengobatan berkumur ini selama 30 hingga 60 detik selama 3 kali dalam 1 hari. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan madu dan juga lemon. Campurkan air hangat sebanyak 250 ml, 1 buah lemon dan juga 1 sendok makan madu. Peras lemon dan kemudian tuangkan ke dalam air hangat bersama 1 sendok makan madu. Lalu diaduk hingga larut dan diminum secara perlahan-lahan. Bagi yang tidak menyukai cara ke-1 dan kedua, mungkin cara yang ketiga lebih mengasihkan dengan cara memakan bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa bernama alikin yang merupakan agen pembunuh bakteri. Jadi dengan mengunyah bawang putih dapat mengeluarkan senyawa alikin untuk mengatasi radang tenggorokan.
Hasil penilaian babak kualifikasi tahap 2 lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015, kategori Indonesia Membangun. Yang tersisa dari lereng Merapi, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Tanah Manusia Merdeka, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Mengalir dari Ketaat, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Ngadi Delengku, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Manfaat Limbah Pampers, produksi TVRI Stasiun Jawa Barat. Gili Iang, Gili Labak, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Membudayakan buah lokal, produksi TVRI Stasiun Bali. Kami Cinta Rano, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Budidayaku ATM-ku, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Potret Pendidikan Bajo, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Ya, alhamdulillah kita kembali dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. 53 tahun menyatukan Indonesia, TVRI. Betul sekali. Waduh, ibu-ibu semangat semuanya ya. Iya, udah paling bener deh ya. Kalau nonton TVRI karena bisa mempersatukan bangsa ya. Iya, dan kembali kepada tema kita kali ini yaitu mengenai sakaratul maut. Aduh, rasanya gimana ya? Apakah kita siap menghadapi itu? Ya, diibaratkan dengan pintu ketika kita dari alam dunia memasuki alam yang lainnya. Apakah pintu itu sulit kita buka? Apakah kita dengan mudah membukanya? Kalau sulit sampai harus didobrak-dobrak sampai kesakitan. Nah itu dia yang namanya su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Pilihan ada di tangan kita. Pasti semuanya pengen husnul khotimah ya. Insya Allah. Baik, kita akan langsung saja panggil Ustadz kita, Cak Nur. Alhamdulillah. Ya, silakan Cak Nur. Udah, Cak Sarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Cak Nur. Mas Ayub, Jaradi. Iya, dan sudah siap juga Cak Ayub. Apa kabar Cak Ayub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak Dodi, ya, yang setia menemani kita, para pemirsa semuanya. Nanti kita akan mendapatkan ilmu ya, dengan lantunan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan tema kita kali ini. Kalau sudah ada Cak Nur, sudah ada Cak Ayub, Cak Dodi, berarti kita sudah masuk di Al-Quran Menjawab. Ya, kembali dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Cak Nur. Ya. Ini kita bicara mengenai sakaratul maut. Ya. Sebetulnya apa yang namanya sakaratul maut itu? Iya, saya belum jawab, udah gemeter. Ya, Ibu-ibu sudah pernah sakaratul maut? Belum. Ah, bohong kali Bu, siapa tahu udah pernah nyobain. Tapi karena memang semuanya pasti mengalami ya, Cak Nur ya. Tapi kalian pasti ngalamin nggak? Pasti ya. Pasti. Jadi sesuatu yang pasti itu apa? Sakaratul maut ya? Tidak pilih-pilih. Mentang-mentang pejabat gitu ya, orang penting gitu. Kayaknya sakaratul maut juga takut datangnya gitu. Entar aja deh orang itu, entar aja deh. Nggak bisa ya. Laki, perempuan, kecil, gede, dewasa, tua, muda. Apapun agamanya, nggak beragama pun tetap mati. Gitu. Dan itu yang paling pasti. Maka yang paling jauh itu masa lalu. Dan yang paling dekat itu kematian. Bisa malam ini, bisa pagi ini, bisa pulang dari tempat ini. Kalau masa lalu itu jauh, Cak Sarul sudah nggak bisa lagi pakai seragam pramuka, gitu. Ya, makan bakso, ya di sekolah udah sulit sekarang, umur sudah beda. Jadi masa lalu itu paling jauh. Ya, ya. Gitu. Baik. Nah, yang paling dekat adalah
Kematian. Kematian. Ya. Dan pasti itu Cak Sarul. Coba surat 7 ayat 34, Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Tuh, Cak Sarul. Terus? Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Terus? Dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kematian bisa diundur nggak? Tidak. Nggak bisa ya? Sedetik pun nggak bisa. Dimajukan? Nggak bisa. Kita ngumpet di benteng tetap mati nggak? Yakin? Surat 4 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tahan, tetap mati. Waktu nggak bisa ditunda, tempat nggak bisa dimanipulir. Dimanapun tetap mati. Mau di benteng, mau di masjid, mau di gereja, ya, mau di sekolahan, mati aja kalau mau mati mah, gitu. Jadi mati ini sudah pasti. Surat 2 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kok kamu tegang sih? Tadi dulu, kok tegang banget Cak Sarul ini? Ya, lagi. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Terus? Padahal kamu tadinya mati. Lalu Allah menghidupkan kamu. Terus? Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Tuh, jadi dulu mati. Sekarang hidup. Sebentar lagi mati. Bentar lagi kan. Habis itu hidup lagi kebangkitan. Mati hidup cantik. Cantik. Gitu tuh. Kalau kata Sahri ini begitu ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur kalau udah mau sampai ke kematian ya. Oke, dan itu adalah hak prerogatif Allah. Kapanpun kita harus siap. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke ibu-ibu, peristiwa sebelum mati apa namanya? Sakau. Apa? Sakaratul maut. Bukan sakau ya. Hampir-hampir lah kalau sakau itu. Sakaratul maut. Nah pertanyaannya, ibu-ibu suka sakaratul maut yang enak apa yang nggak enak? Yang enak dong. Yang enak tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kayak tahu aja sih ibu. Gitu. Padahal sakaratul maut itu ada yang macam-macam loh. Coba kita lihat surat 6 ayat 93. Tuh. Ada begitu tuh Cak Sarul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Tuh. Jadi udah diomelin, disuruh keluarin sendiri lagi. Nah itu yang parah itu. Bayangkan ruh atau nyawa suruh keluar sendiri. Kira-kira nyawa itu segede apa ya? Hah? Kecil apa gede? Kira-kira ibu pada waktu nyawa keluar ngelihat nggak? Hah? Ngelihat. Cuman kita mau cerita sudah nggak bisa. Aslinya ngelihat. Tak buka ayatnya ya. Kalau ada gimana ya? Coba kita buktikan. Ayo kita lihat, kita buktikan. Bahwa orang sakaratul maut itu ngelihat nyawanya loh. Surat 56 ayat 83-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka
mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat? Tuh. Bu, melihat loh, Bu. Melihat loh. Jadi waktu sakaratul maut melihat loh. Cuma mau ceritakan anak cucu, nggak bisa. Langsung di kuburan. Tapi Allah maha bijak. Maha memberikan pengajaran buat manusia. Informasi. Ya, maha memberikan informasi. Memberikan naba, berita-berita besar. Bahwa ternyata pemirsa yang di rumah, sakaratul maut itu nyawanya bisa dilihat loh. Maka setiap orang mati, matanya kemana? Ke atas. Ke atas. Nah pertanyaannya, ibu-ibu, juga pemirsa yang di rumah, sakaratul maut ada dua loh. Dicabut dengan keras dan dicabut dengan lemah lembut. Ibu pilih yang mana? Syaratnya apa? Hah? Ayo, syaratnya apa? Beriman, apa lagi? Bertakwa, berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Karena ada orang berbuat baik masuk neraka loh. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Berbuat Dan baik masuk neraka. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Udah masuk neraka belum? Sudah. Sudah teriak-teriak. Terus? Ya Tuhan kami. Komplain sama Tuhan. Keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Tahan. Berarti ini orang sudah masuk neraka. Lalu komplain dengan Tuhan, ya Tuhan kami keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti yang dulu salah. Beramal soleh, berbuat baiknya salah. Mungkin pertanyaan atau jawaban yang lain, kali sholat 5 waktu kali. Ada juga orang sholat 5 waktu juga diazab. Tapi di saat itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Cak Nur. Enggak. Pokoknya begitu sakaratul maut kita tobat nggak bisa diterima. Tutup pintunya tadi. Surat 4 ayat 18. Ditutup sudah, Cak Sarul, sudah nggak bisa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Terus? Yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Udah nggak bisa lagi, nggak diterima tobat bagi orang-orang yang pada saat sakaratul maut. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Tuh, jadi ada waktu Cak Sarul, pemirsa di rumah, yang kita diterima tobatnya, dan ada waktu ditutup pintu tobatnya. Nah di saat sakaratul maut, pintu sudah ditutup. Pertanyaannya, kira-kira sakaratul maut itu apa sih? Tadi habis sakaratul maut mati. Nah yang dimaksud sakaratul maut itu ketika nafas sesak di kerongkongan. Itu sakaratul maut itu, udah mandek gitu. Surat 40 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, hari kiamat. Kiamat kecil, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Tahan. Aduh, Cak Nur. Aduh. Kayaknya saya harus istirahat dulu sebentar ini. Nggak sanggup saya dengerin Cak Ayub dengan ayat tersebut ya. Karena kita benar-benar pada saat itu sudah tidak bisa diberikan kesempatan oleh Allah. Emang dipikir saya nggak takut juga saya. Oke, baiklah kalau gitu pemirsa, kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai ayat yang sudah dibacakan oleh Cak Ayub tadi. Tetap di TVRI dalam Serambi Islami, semua ada di sini. Wakil rakyat bermalam. Saatnya wakil rakyat dekat dengan konstituennya. Saatnya wakil rakyat tahu apa yang dibutuhkan mereka yang diwakilinya. Pendekatan secara personal
mutlak dilakukan. Wakil Rakyat Bermalam, Sabtu dan Minggu pukul 8 di TVRI. Ya, kembali dalam Serambi Islami, semua ada di sini. 53 tahun menyatukan Indonesia, TVRI, betul sekali. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama berkumpul dalam program ini yang bisa saling mengingatkan kita. Karena nanti kalau udah sakaratul maut udah nggak ada kesempatan lagi. Persoalan itu. Dan tadi mengenai ayat tadi, Cak Nur itu juga menegaskan ya mengenai hal tersebut. Bagaimana Cak Nur penjabaran mengenai bahwa sakaratul maut itu ada dua, dicabut oleh Qorqoh dan dicabut oleh Nasito. Malaikat Israel pencabut nyawa itu ada dua, ada yang keras, ada yang lemah lembut. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Yang lemah lembut. Yang kanan? Cak Sarul? Lemah lembut. Lemah lembut juga. Tetapi tentu harus ada manasiknya. Takutin Cak Nur. Harus ada manasiknya ini. Oh, ada manasik juga? Iya, ada tata caranya. Jadi bukan cuma umur atau haji manasik ya? Ya, ini lebih parah ini. Karena kematian ini nggak laki, nggak perempuan, nggak kecil, nggak muda, nggak tua, bablas pokoknya, nggak bisa ditunda aja. Kaya, miskin, pejabat, petani, semuanya. Itu pasti akan sebetulnya mati. yang penting tuh di situ manasik itu Cak Iya, Nur, ya? justru ini yang harus tahu manasiknya. Supaya nanti ibu-ibu, saya dan juga pemirsa di rumah matinya enak. Dan Allah berikan jaminan tidak dianiaya sedikit pun. Waduh, pengen seperti itu dong. Iya dong. Kasih tahu rumusnya Cak Nur. Gitu. Nah sekarang ada dua malaikat, milih malaikat. Silakan pemirsa di rumah pilih yang keras atau pilih yang lemah lembut. Surat 79 ayat 1 sampai 2. Bahasa Arabnya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Bahasa Indonesianya? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Terus? Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tuh. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Tadi sepintas ibu-ibu menjawab bahwa kalau ingin ditarik dengan lemah lembut, yang enak, husnul khotimah, berbuat baik. Ternyata ada orang berbuat baik masuk neraka. Tadi. Waduh, ini gimana sih Cak Nur? Katanya harus berbuat baik. Terus sudah berbuat baik, masuk neraka. Tadi. Yang mendingan gak usah berbuat baik. Berarti keliru dia berbuat baiknya. Oh, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Makanya harus ada tata cara, harus ada manasik. Supaya nanti kita betul-betul kematian sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah. Allah kan Rahman Rahim. Kalaupun tersiksa kan sesungguhnya kita sendiri yang dolim pada diri kita sendiri, bukan Allah. Akibat kelakuan kita. Oke, baik. Nah, Cak Nur sebelum diteruskan, ini sekedar mengingatkan nih untuk pemirsa semuanya yang wah banyak banget yang pengen telepon untuk bertanya kepada Cak Nur, silakan. Nanti bisa hubungi di 021 5743478 untuk yang di luar Jabodetabek dan 5743476 untuk di wilayah Jabodetabek. Kami tunggu ya pemirsa. Ya, jadi yang tadi itu ya, mau su'ul khotimah ataupun husnul khotimah, tergantung pilihan kita. Mau sama malaikat yang keras mencabut nyawanya atau yang lemah lembut. Ya. Maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Dan pada waktu sebelum dicabut, kalau yang lemah lembut ngasih informasi, kalau yang kasar nggak pakai. Maksudnya gimana Cak Nur? Ya, yang lemah lembut kan sayang. Kasih tahu dong. Mosok matinya yang enggak orang beriman katanya. Ya. Berarti di sana ada tata cara itu. Ini dicabutnya dengan keras nih. Karena kelakuannya X, Y. Yang ini wah lemah lembut nih, kasihan. Gitu. Lemah lembut dan keras itu bisa dibilang pada saat dia kecelakaan atau bukan ya? Yang merasakan dia.
soal sistem soal waktu, bentuk waktu kematiannya itu ibarat cicak aja. Cicak kalau digebuk itu yang putus apanya? Buntutnya kogel-kogel nggak? Tapi cicaknya jalan. Jadi kayak gitulah. Jadi nggak ngefek di situ. Tapi orang yang merasakan tuh yang ngefek. Nah, rasa kematian itu dibagi dua, yaitu dengan cara sadar dibuntu napasnya tadi kerongkongan, atau sudah nggak sadar baru dibuntu. Lebih enak yang mana? Lagi sadar dibekep gitu. Dengan kita tertidur tahu-tahu dibekep hilang. Pilih yang mana? Yang sadar, kedua ya? Yang sadar dibekep apa nggak sadar? Terus hilang gitu. Pilih yang mana nih? Pilihan yang kedua yang kedua, sadar. Nggak sadar dong, nggak sakit Iya. kan. Kalau yang sadar begini nggak enak nih. Nah itu orang pelit. Orang pelit itu sadar dibuntu. Surat 3, 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Terus? Harta yang mereka bahilkan itu, harta yang dipelitkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Tuh, dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Sedangkan kiamat tadi sakaratul maut, kiamat kecil. Berarti hartanya dikalungkan di saat sakaratul maut. Bayangkan Cak Sahrul atau Cak Ayub, panjenengan tidur di bangku gitu, ya, dalam kondisi sadar. Terus dua mobil kita, ya, Innova sama Jazz, harta kan, dikalungkan pakai tambang, yang Innova di kanan, Jazz di sebelah kiri, diikat di leher kita. Kira-kira bisa napas nggak? Enggak. Itu akibat dari orang pelit. Orang pelit itu matinya memang harus dibuat begitu oleh Allah. Karena apa? Karena yang ditanya oleh Allah tuh pada waktu sakaratul maut, sodakohnya. Sodakohnya. Hati-hati loh. Ya, awet kejebak loh sama. Penting sekali sebenarnya. Kejebak loh selama ini. Yang ditanya sodakohnya loh. Menjadi bagian daripada sholat, nanti kita bahas. Kita lihat nih ayatnya. Surat 63 ayat 10. Coba Mas Ayub. 10 dan 11-nya sekalian. Coba dengerin ibu-ibu pemirsa di rumah. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Suruh belanjakan, ya, belanjakanlah sebelum kematian. Artinya suruh sedekah. Itu harta dari Allah semua nih. Terus lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tahan. Nyesal itu. Jadi ada seseorang ini menyesal, Ibu Cak Sahrul, pada saat sakaratul maut ditanya, mana itu harta yang kuberikan kepadamu selama ini? Kan kamu nggak bisa membuat ayam, kamu nggak bisa membuat padi, kamu jualan semua jadi duit, kan punya aku semua tuh. Kemana tuh barangnya tuh? Mana? Gitu, ditanya. Itu pinjaman sebetulnya. Dasar lo pelit, kan gitu. Nah, nih fotonya, ditunjukin tuh pas sakaratul maut itu. Ya Allah, tundalah. Jadi sudah ada foto, ya, melihat masa orang-orang terdahulu yang pelit-pelit ini. Jadi dibuka semua. Dibuka semua tabirnya. Nah, akhirnya si Fulan ini meminta ditunda. Ya Allah, tundalah kematianku. Jangan sekarang. Supaya aku besok bisa sedekah. Supaya aku termasuk orang soleh. Jadi orang soleh itu orang sedekah loh. Itu. Kata Allah, lanjut 11-nya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang
apabila datang waktu kematiannya. Terus? Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Tuh tahu toh. Yang pelit-pelit, ini, itu pelit tuh. Ya, yang ditanya. Itu tuh. Maka ada hadis mengatakan bahwa apabila anak cucu Adam meninggal, yang dihisab pertama adalah sholatnya. Nah, pemahaman sholat ini luas loh. Jangan diartikan hanya sekedar yang gerakan loh. Ya, sholat itu luas. Coba baca surat 29:45. Hati-hati ya, sholat itu luas loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Terus? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tahan. Ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah keji dan mungkar. Itu sholat namanya. Koruptor keji nggak? Keji. Sholat nggak dia? Sholat. Tuh, ulang lagi. Ini pemahaman ini hati-hati dari Zakatul Maut nanti ditanya loh. Ulang lagi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, dengerin, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi koruptor keji nggak? Mungkar nggak? Sholat nggak? Enggak dong. Kan sholat itu mencegah keji dan mungkar. Tapi sembahyang gitu loh. Belum mengetahui makna ya dari sholat. Jadi sembahyang cuma gerakan. Iya. Gitu loh. Jadi banyak orang sembahyang tapi belum sholat. Oke, ya. Halo. Kita harus bisa mengevaluasi sholat kita udah bener apa belum nih? Sholat yang mana? Ya baik, sambil pemirsa juga mengevaluasi diri ya sama-sama. Canur udah emosi nih kalau udah urusan sholat nih, ya. Kalau kita sholatnya nggak bener, sholat dalam artian yang sebenarnya loh, yang luas. Jangan nyari cuma dari fisik saja, gerakan saja. Ya, karena tidak akan menjadi apa-apa, akan menjadi sia-sia ketika kita tidak tahu maknanya. Harus paham. Kita angkatkan sekali lagi untuk menelpon, untuk bisa bertanya kepada Canur mengenai tema kita kali ini di 0215743478 untuk yang di luar Jabodetabek dan 5743476 untuk yang di wilayah Jabodetabek. Kami tunggu ya. Silakan bertanya sepuasnya kepada Cak Nur ya. Baik, kita akan kembali pastinya dalam Serambi Islami. 53 tahun menyatukan Indonesia. TVRI betul sekali. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Alhamdulillah kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai sholat ya. Itu juga merupakan salah satu bagaimana pada saat kita sakaratul maut itu kita jadi selamat ya. Sholat yang bagaimana dulu nih ya. Ternyata kita selama ini taunya cuman wah gerak-gerak aja gitu kan ya. Cuma gerakan sholat yang tanpa diimbangi dengan kita perilaku. Tidak tahu ya harus bagaimana sebetulnya. Karena ada yang gerakan tok masuk neraka malahan. Malah diazab. Surat 8 ayat 35 kafir lagi. Ya, 8 ayat 35. Kelakuannya nggak ngejar, nggak sesuai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu siulan dan tepukan tangan kata Allah. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Artinya
sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah gitu. Ya ini bahaya nih. Dibilangnya kafir lagi. Kalau kita hanya berdasarkan gerakan saja, seakan-akan itu menjadi sangu sakaratul maut, ternyata ada yang diazab oleh Allah. Maka sholat itu luas. Salah satu diantaranya adalah sholat 5 waktu, salah satu diantaranya. Tetapi mencegah keji dan mungkar itu sholat. Oke, baik. Nah ini sedang sholat ini Canur nih. Iya. Ya, artinya ingin tahu bagaimana hidupnya supaya lebih berkualitas. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Saya dengan Reza dari Tasikmalaya. Ya. Oh, Reza dari Tasik. Mangga Reza. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz begini, saya pengen tanya, ini mengenai kematian Nabi Muhammad atau Rasulullah. Itu dikabarkan Rasulullah itu meninggal dengan sangat sakit gitu, dalam sakaratul maut begitu. Nah, saya berpikir bahwa kalau kita manusia biasa Rasulullah dengan begitu amalnya, dengan begitu ampunan dari Allah, meninggal dengan begitu rasa sakit. Nah, apalagi dengan kita gitu, dengan banyak dosa itu. Nah, bagaimana menyikapi rasa itu, ketakutan itu bahwa, aduh, kita takut, saya takut tuh meninggalnya sakit. Karena Rasulullah saja sakit meninggalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi atau cara-cara kita tidak takut akan kematian. Karena saya berpikir terbayang-bayang, aduh, jangan-jangan kita meninggal besok pagi atau gimana, aduh ini bang, gimana gitu, Pak Ustadz. Ya, monggo. Oke, baik Reza, terima kasih. Kita keep dulu. Kita akan terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sahrul Gunawan. Iya, Bapak dengan siapa dan di mana, Pak? Orang ganteng dari Bekasi. Wah, Masya Allah. Kalau dari ucapannya juga mahrojnya tuh udah oke banget ini. Luar biasa. Dingin empuk ya. Oke, baik Pak. Yes, silakan. Saya mau tanya, apa bedanya nafsu atau jiwa dengan roh atau nyawa? Ya. Kan nafsu dengan jiwa itu sama ya. Ada lagi nyawa dan roh. Apa bedanya di antara keduanya itu? Apa bedanya nafsu atau jiwa dengan roh atau nyawa? Oke. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon berikutnya. Sampai 3 kita tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Irwan dari Tangerang. Ya, Tangerang. Oke, silakan Pak Irwan. Ya, Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Jadi saya lagi terbelit masalah Pak Ustadz. Dari akhirnya istri saya terjerumus kemusyrikan gara-gara saya Pak Ustadz. Akhirnya dia disukai dengan dukunnya itu Pak Ustadz. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan Pak Bapak, Ustadz? mohon maaf Pak, volume TV-nya dikecilkan sedikit Pak. Ya, oke. Iya baik, lalu kemudian tadi istri Bapak terjebak kemusyrikan. Ya. Oke, jadi bagaimana cara Bapak menyikapi itu Iya, ya? jadi udah berjalan 6 bulan ini minta cerai terus, dia sama dukunnya itu udah mau dinikahin lah katanya, udah begitu Bos. Oke baik, tadi Bapak bilang bahwa ini adalah kesalahan Bapak juga. Sebetulnya kesalahan Bapak yang mana? Yang mengakibatkan hal tersebut? Dia menolong, pura-pura menolong, katanya buat usaha begini-begini gitu awalnya. Saya ngikutin aja, katanya kamu harus nikah batin, beginilah begitulah. Saya ngikutin aja. Ya, padahal selama ini sholat malam saya, duha saya jaga, makanya saya merasa ini ya teguran dari Allah gitu. Ya saya bersyukur masih ditegur gitu. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih Bapak atas teleponnya. 3 penelpon sudah masuk. Yang pertama tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya Pak ya. Tawakal ya. Ini adalah merupakan ujian dari Allah yang ketika kita bisa melewatinya, wah kita jadi pemenang nantinya. Amin. Ya, silakan Cak Nur. Yang pertama dari Reza dulu dari Tasikmalaya tadi. Sakaratul maut Rasulullah katanya sakit. Surat 5, 106. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian. Menghadapi kematian, sudah mati belum? Belum, masih menghadapi ujian, kan masih ada waktu. Terus? Maka
sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Terus? Atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Tahan, jangankan selevel Rasulullah. Manusia biasa aja ada yang seperti itu. Jadi sebelum sakatul maut dia udah wasiat, udah tahu bahwa saya sebentar lagi mati, sudah ada aba-aba. Maka dicari 2 orang saksi berlainan agama lagi. Itu nggak gampang, bisa 6 bulan nyari itu. Apalagi selevel beliau Rasulullah, sangat tahu. Maka kemudian timbullah khutbah wada. Khutbah wada itu wasiat. Rasulullah menyampaikan di depan umum, hai manusia, pinjamin aku telinga, dengarkanlah baik-baik, bahwa belum tentu kalian akan berjumpa lagi di tahun depan dengan saya. Begitu, artinya Rasulullah udah tahu. Ya, bahkan beliau sudah nyampein, nggak lama, 84 hari kemudian beliau wafat. Artinya Rasul mengetahui. Kalau mengetahui itu ya berarti pasti dicabut dengan lemah lembut. Lalu bagaimana dengan ketakutan akan sebuah kematian? Surat 2 ayat 45, 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang mana khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi khusyuk ini di dalam sholat, khusyuk di luar sholat. Maka khusyuk ada 3, khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, dan khusyuk setelah sholat. Sholat adalah mencegah keji dan mungkar, dimanage oleh gerakan, yaitu sembahyang. Maka kalau panjenengan masih keji dan mungkar, pasti takut dengan kematian. Tetapi kalau sudah plong, nggak ada satu kekejian, kita sudah lurus, kita meyakini bahwa bangkit itu lebih baik daripada hari ini. Makanya tidak ada ketakutan. Yang kedua, pertanyaan dari Bekasi. Ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Iwan. Pak Imroni. Pak Imroni. Nah, Ya. itu pertanyaannya tadi beda nafsu. Ya. Beda antara nafsu ya, Ya. dengan Ya. Pak Broni. Ya. Nafsu ya. Itu jiwa. Kemudian ruh ada 3. Ruh energi, yaitu yang menggerakkan, menafaskan, menggerakkan, menafaskan, menumbuhkan, dan menghangatkan. Itu ruh. Kalau handphone itu baterainya. Kemudian jasad itu casingnya. Kalau jiwa, chipsnya. Karena jiwa ini yang mengambil keputusan. Yang kemudian lidah, mulut, tangan, kaki, kulit, pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran menjadi saksi. Maka jiwa itu penting. Nah, bersatunya jiwa dengan ruh, ketika seperti Cak Sarul ini, jiwanya ada, ruhnya ada, dia bisa gerak dan bisa ngambil keputusan jiwa itu. Itu namanya nyawa. Yang oleh Allah cabut nanti nyawanya. Kemudian dipisah lagi, ruhnya dipakai, jiwanya akan ditanya. Nyawa dicabut, pisah lagi, jiwa sama ruh, ruhnya dipakai ke yang lain, jiwa akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Nah, ruh yang pertama itu adalah energi. Sekali lagi, ruh yang pertama adalah energi. Nah, di Al-Quran ruh ada 3, yaitu ruh energi, yang kedua ruh wahyu, dan yang ketiga tanazzalul malaikatu waruhu fiha, yaitu ruh dalam arti sebagai Jibril menjabarkan wahyu. Nah, ketika manusia punya ruh sekedar sebuah energi, masih sama dengan hewan. Karena hewan bisa tumbuh, rambutnya bisa gerak, bisa bernapas, dan bisa hangat. Ketika mendapat wahyu, baru dia disebut sebagai manusia. Begitu dijabarkan lagi, dia sebagai insanul kamil. Maka ruh, nyawa, jiwa, dan jasad beda. Yang ketiga,
Yang ketiga tadi mengenai kemusyrikan ya. Oh, tadi iya. bagaimana Bapak Iwan tadi ya, Bapak Iwan. Tapi sebelum kita akan jawab pertanyaan dari Pak Iwan, kita akan istirahat sejenak. Ya, Canur ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. 53 tahun menyatukan Indonesia, TVRI. Betul sekali. Jogja Istimewa. Yogyakarta kaya akan legenda. Budaya dan peradabannya tetap bertahan hingga kini. Jogja Istimewa, kota yang masih menyimpan sejuta misteri. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Alhamdulillah kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Tadi kita sudah menjawab dua pertanyaan. Yang terakhir tadi dari Pak Iwan ini mengenai ini bagaimana nih Pak Iwan sedang galau ini ya karena istrinya aduh nauzubillah min dzalik jangan sampai ya kemudian menjadi musyrik seperti itu. Pak Iwan, saran saya kalau galau sodako. Karena sodako itu menghilangkan kesedihan. Surat 2, 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau nggak bersedih hati itu Cak Sarul usahanya lancar, keluarganya bahagia, apapun yang diinginkan terjadi. Itu dari sodako. Nah lalu apa yang terjadi pada keluarga beliau? Saya tidak ingin menyebut siapa mereka, tetapi hanya saya kasih ayat saja bahwa iblis itu bisa bermuka malaikat. Kebanyakan orang ketipu, seakan-akan dia malaikat penolong, di dalamnya iblis. Di dalam Al-Quran disebut sebagai Harut Marut. Dan Harut Marut itu biasanya menceraikan keluarga, siapapun orangnya. Ketika masuk di rombongan Harut Marut, pasti cerai-berai. Surat 2, 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut, mukanya malaikat, ya artinya belis. Nah, lanjut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Tahan. Jelas? Bu-ibu, hati-hati ya. Ada iblis
yang berpura-pura jadi malaikat. Jadi wajahnya bersih, ngomongnya halus gitu, tapi jahat. Maka kita harus mengetahui manajemen iblis dan kita harus mengetahui manajemen malaikat yang segera akan kita buka di tempat ini, di televisi Republik Indonesia. Jangan tinggalkan TVRI, makin hari semakin mantap judul-judulnya. Termasuk kita bahas manajemen iblis, manajemen malaikat, dan manajemen Allah. Sehingga kita mengetahui ini iblis bukan. Nah, gitu. Ini berarti kalau misalnya para suami ada will atau wanita idaman lain, jangan-jangan dia iblis. Belum tentu. Belum tentu. Wah, Cak Nur ini membela ini para pria-pria. Masalahnya Nabi Ibrahim istrinya 3. Oh iya, itu kan lain soal. Itu lain soal. Oh, lain ya? Oh iya. Iya, karena memang dibenarkan ketika kita bisa adil ya, tidak zolim ya terhadap pasangan kita. Ada lagi kalau bisa, dua-duanya tiga-tiganya nggak usah minta keadilan. Karena memang sulit untuk adil itu ya. Artinya nanti ada hal-hal yang seperti yang dimasalahkan oleh masyarakat. Kita akan buka di TVRI. Kenapa ada poligami? Nah, kenapa orangnya tidak menyetujui? Kenapa? Tidak semua orang diperjalankan. Nanti kita bahas, semuanya ada. Itu khusus itu nanti ya? Khusus itu nanti. Oke. Nah, tadi terkait dengan iblis tadi berwajah iblis. Maksudnya iblis pura-pura jadi malaikat. Berwajah malaikat gitu ya. Itu yang seperti apa dong berarti? Ya, nih, hati-hati. Karena iblis ini seperti ini sifatnya. 14 ayat 22. Ya, hati-hati, ketipu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Tetapi aku menyalahinya. Aku menyalahinya, terus? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Maka oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Tahan, begitu tuh iblis. Iblis bisa pakai wajah siapa saja, termasuk memakai wajah Allah. Karena iblis sudah diberikan kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah. Kecuali orang-orang tertentu yang Allah lindungi ketika dia tahu dan sebagainya. Nanti kita bahas. Artinya iblis itu bermuka 1000 gitu loh. Oke, semoga kita selalu terlindung ya. Nah, supaya nanti sakaratul maut kita nggak bersama dia. Ada loh orang sakaratul maut sama iblis. Ya, iblis sama setan beda. Kalau iblis itu makhluknya, setan lah perilaku bisikan daripada si iblis itu menjadi setan namanya. Aduh, nauzubillahiminzalik. Hati-hati jangan sampai di antara kita begitu sakaratul maut digiring oleh Allah dengan iblis dengan berlutut. Udah selama hidup kita berteman dengan iblis, pas mau mati sakaratul mautnya dia marah. Dia pura-pura lagi. Friend dia sama iblis. Ngefriend lagi sama kita. Aduh, ngeri. Jangan Surat, sampai pemirsa ya. 1968. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan. Kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Tuh, jadi ibu-ibu jangan ya. Jangan ada yang mau habis sakaratul maut dibangkitin sama setan, kemudian puter-puter neraka pakai lutut. Dibangkitkannya bersama setan. Bersama setan karena. Jadi dia masih ngikut juga tuh, Janur. Ngikut dia, karena kita selama ini berteman sama dia. Ya Allah, tuh setan kepo banget ya. Kepo banget. Makanya hati-hati. Tapi pada sakaratul maut dia bisa pura-pura bukan setan loh. Iya, iya. Sampai di bawah. Kenapa gitu ditempel? Karena selama hidupnya dia bersama setan terus, Janur, itu, ya. Itu. Iya, itulah kenapa akhirnya kita terus bersama dengan setan. Ya, jangan sampai nauzubillahi min zalik ya. Ya baik, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu di studio untuk bertanya. Siapa duluan? Siapa? Ya, di sebelah kanan saya dulu ya. Oke, silakan Ibu. Bu suka malu-malu Mic-nya diumpetin lagi di dalam jilbab. Iya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cak Nur. Monggo, salam. Nama saya
Siti Zulaikha dari Majelis Taklim Nur Hasanah Pemagarsari. Bagaimana ciri-ciri sakaratil maut dan juga apa tanda-tanda orang mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Amin. Dan juga bagaimana cara khusyuk di dalam sholat. Amin. Itu aja ya. Sudah nggih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab yang ciri-ciri husnul khotimah ya, Cak Sarul ya. Surat 16 ayat 30 sampai 32. Pada waktu sakaratul maut diucapin salam oleh malaikat. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ya. Terus apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu surga Aden. Lanjut. Yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum. Salamun alaikum. Jawabannya apa? Jadi sakaratul maut yang bagus yang waalaikumsalam. Karena sudah diucapin oleh malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi malaikat datang seperti idola kita. Sehingga kita tersenyum. Tapi kalau lagi di rumah, lagi sendiri di rumah, jangan sampai takut-takut. Kalau ada tamu datang, Assalamualaikum. Sakaratul maut itu. Tenang aja Bu, tenang ya. Iya. Baik, tadi gimana Ibu Zulaiha sudah? Itu ya. Sudah ini ya, sudah paham ya? Khotimah. Mengenai husnul khotimah. Yang su'ul khotimah sekarang? Su'ulnya belum nih. 850. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Jadi ada yang mengerikan, ketakutan, lari ke sana lari ke sini gitu. Karena yang datang orang yang membenci kita, bukan idola. Maka nanti saya akan mengalami seperti ini. Saya pernah Chandra waktu kecil saya melihat dengan mata kepala sendiri ya. Waktu pas dia sakaratul maut itu sampai teriak-teriak sampai melotot-melotot. Sampai saya juga jadi ketakutan gitu. Yang namanya sakaratul maut itu seperti itu, padahal sebetulnya kan tidak ya kalau kita berbuat semuanya. Baik seperti itu. Kita lihat ya, baca agak panjang, dengerin pemirsa di rumah surat 50 ayat 17 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengerin. Tanda-tanda sakaratul maut. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang katanya Raqib Atid, padahal satu lagi Raqib Atid. Yang kedua, lanjut. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu namanya Raqibun Atidun. Atid itu Raqib Atid itu. Lanjut. Dan datanglah sakaratul maut dengerin. dengan sebenar-benarnya. Dengerin. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Enggak bisa. Lanjut. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Lanjut. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dia seorang malaikat penggiring. Terus? Seorang malaikat penyaksi. Terus? Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Terus? Maka singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Terus? Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi orang sakaratul maut itu tahu malaikat-malaikat yang datang. Malaikat pencatat, malaikat penggiring, malaikat penyaksi. Datang tuh kelihatan tuh ada
Dulur papat 5 pancer, 5 tuh. Lanjut. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Terus? Allah berfirman. Nih Allah berfirman, dengerin. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Tahan. Hati-hati, jangan keras kepala ya. Sakaratul mautnya sulit nanti. Gitu. Ya Allah ya. Nanti kita bahas lagi. Ya baik, aduh Cak Nur, saya ngeri nih Cak Nur, makin lama kita membahas ini makin ngeri saya ya. Tapi ya itulah ya, memang kita harus bersiap-siap diri dari sekarang. Pasti ngalami. Ya baik, semoga Ibu Julaiha puas ya dengan jawaban-jawaban tadi dari Cak Nur. Waduh, saya kalau dengar Julaiha saya berasa jadi Yusuf nih. Iya, tetap di TVRI, 53 tahun menyatukan Indonesia, TVRI. Betul sekali. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Meneropong mereka yang ada di garis terdepan, menelusuri kehidupan keseharian mereka. Bagaimana aparat kita menjaga kedaulatan wilayah RI. Tapal Batas, cerita orang-orang yang ada di perbatasan, bagaimana mereka tetap bangga menjadi Indonesia. Saya yakin NKRI akan harga mati. Mereka tahu dan mengerti patok atau pilar batas negara yang kita miliki. Tapal Batas, setiap Sabtu pukul 8 di TVRI. Kembali di Serambi Islami, semua ada di sini. Ini kayaknya kok udah mulai nggak semangat ya? Apa jangan-jangan nih masih hidup semua kan? Nggak, saya takutnya ada yang udah ngalamin sakaratul maut soalnya nih. Aman, alhamdulillah. Berarti kita bisa lanjutkan ya. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai sedikit ciri-ciri ya mengenai husnul khotimah, su'ul khotimah. Nah itu sebetulnya seperti apa? Apalagi Cak Nur yang bisa menjadi tanda-tanda itu? Yang terpenting setelah kita mengetahui bahwa pemirsa di rumah, ketika nyawa itu keluar, manusia mengetahui menurut Al-Quran. Yang kedua, ketika manusia kedatangan malaikat pencabut nyawa juga mengetahui. Dan bahkan ada etape-etape sebelum sakaratul maut. Yang terpenting sekarang pemirsa adalah bagaimana tata cara kita menjadi orang-orang yang sakaratul mautnya husnul khotimah. Maka yang pertama tadi adalah takwa. Apa sih takwa itu? Surat 3, 133, 134. Tolong dicatat oleh pemirsa di rumah. Ini penyelamat sakaratul maut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Mohon ampun. Terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Tahan, habis mohon ampun, ya selalu mohon ampun. Kedua sodako, jangan pelit lagi. Yang ketiga lanjut. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya boleh suka amarah, sombong, keras kepala, terus. Dan memaafkan kesalahan orang. Harus sejuk hati kita kepada siapapun, terus pemaaf. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pemirsa ada 5, mohon ampun, bisa dengan sholat, bisa dengan tahajud. Sholat ada 2, sholat dalam arti kata mencegah keji dan mungkar, dan sholat dalam arti kata gerakan sebagai manajemen untuk mencegah keji dan mungkar. Ini akan ditanya. Yang kedua, takwa. Ya, takwa itu. Yang kedua, jangan lupa sodako. Yang ketiga, jangan lupa
selalu bisa menahan amarah. Yang keempat, jangan lupa selalu memaafkan siapapun. Dan yang kelima, berbuat baik. Masih ada satu lagi, yaitu kita pulang ke rahmatullah harus seperti kita dilahirkan, yaitu tidak memegang 1 rupiah pun harta yang miliknya. Surat 6 ayat 94. Jadi mengenai harta tuh sangat-sangat penting. Sangat penting, maka kita harus wasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Terus? Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Tahan. Kamu akan datang sendiri-sendiri sebagaimana kamu saya ciptakan semula. Artinya kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak mempunyai apa-apa. Maka ketika menghadap Allah, lepaskan semuanya. Maka oleh Allah diwajibkan 2 kali untuk melaksanakan yang namanya nih surat 2 180. Ini penting ya. Ini nggak banyak orang tahu. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Sebelum mati ya, diwajibkan atas kamu ketika ada orang mengalami tanda-tanda maut, belum mati. Terus? Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Terus? Ini adalah kewajiban. 2 kali. Tadi diwajibkan, ini adalah kewajiban. Ulang lagi, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nggak takwa, kita nggak mampu untuk melakukan wasiat sebelum meninggal. Karena kita udah merasa sakit, nggak sempat lagi mikir wasiat. Tapi kalau kita takwa yang tadi, maka wasiat akan jalan. Wasiat ada 2 pemirsa, yaitu pertama wasiat iman, kedua wasiat harta. Supaya tidak ada lagi yang kita bawa. Iman sekarang, surat 2, 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Udah mati belum Yakub ini? Belum. Ketika kedatangan tanda-tanda maut. Ya. Terus? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Tuh, terus? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi pemirsa yang di rumah, Cak Sarul, ibu-ibu saya, ternyata syarat-syarat sakaratul maut, tata cara sakaratul maut yang pertama, jangan lupa menjadi orang bertakwa. Yaitu orang-orang selalu mohon ampun, sedekah, dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Kemudian yang keenam, jangan lupa wasiat, yaitu wasiat keimanan. Hai anakku, siapa yang kau sembah sepeninggalanku? Begitu mereka jawab, Allah Pak. Ya udah, gue mati ya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wasiat harta, jangan sampai ada harta yang milik Allah itu kita bawa mati. Maka lepaskanlah dari mulai hari ini, dari mulai sekarang. Kalau perlu pulang ini sudah ngomong ke anak-anaknya. Nah, nanti kalau papa meninggal, papa mati, harta ini kamu berikan kepada yang berhak. Ada fakir miskin punya hak di situ. Ada hak ibumu, ada hak kerabat. Kau berikan ya. Papa tidak akan membawa 1 rupiah pun seperti papa lahir. Maka insya Allah sakaratul maut kita dijamin Allah sedikit pun tidak dianiaya. Oke, baik. Gimana? Oke? Amin. Jadi wasiat iman dan wasiat harta. Itu. Yang dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang kita harus antisipasi ya. Karena besok bisa mati loh. Ya, baik. Saya mau ingatkan nih untuk para pemirsa yang ingin menjadi penonton di studio sama seperti ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Hasanah Pamegar Sari Parung Bogor, pimpinan Ibu Narsih ini, silahkan mengirimkan data-datanya ke email di serambi_islami@tvri.co.id atau mention di Twitter @serambi_islami. Bisa juga pertanyaan-pertanyaan melalui email dan juga Twitter kami tersebut. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan ya, dan kebersamaan kita kali ini insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah bisa menjadi inspirasi dan kita selamat di dalam menghadapi sakaratul maut.
Amin ya rabbal alamin, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Cak Nur, Cak Ayub, Cak Dodi, dan juga ibu-ibu di studio, pemirsa di rumah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.